Saya akan kembali langsung ke Mas Tulus. Mas Tulus, gugatan seperti apa yang akan didukung oleh YLKI untuk masyarakat terkait dengan kemacetan parah kemarin? Ya, saya mengajak masyarakat sebagai korban ya. Korban dalam arti ketika kita sudah membayar tol, di mana kita harusnya mendapatkan kemanfaatan yang tinggi, tapi ternyata tidak, malah kemacetan yang parah yang kita terpenjara berjam-jam di situ. Pertama, kedua, artinya kita sudah mengeluarkan rupiah yang tidak bernilai di dalam tarif tol yang kita keluarkan. Kedua, kita mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk membeli logistik seperti makan, minum dan segala macam yang kemudian itu juga adalah uang yang kita keluarkan. Dan ketiga, bahan bakar yang kita bakar selama berjam-jam tanpa ada pergerakan sama sekali. Jadi minimal ada 3 kerugian material yang dialami konsumen dalam kemacetan panjang kemarin. Belum kerugian imaterial yang kita hampir 10 jam yang katakanlah dari dalam kota menuju pintu Cikarang tadi kita hampir 11 jam, itu kan sudah kerugian yang tidak ternilai. Nah, ini saya kira sebenarnya momen bagi konsumen sebagai korban untuk menuntut ganti rugi, pertama kepada operator jalan tol karena itu nilai transaksi yang kita keluarkan. Kedua adalah pada konteks polisi bisa kepada pemerintah, Kementerian Perhubungan dan juga pihak polisi, karena di sini ada unsur kelalaian, gagal mengantisipasi dan kemudian tidak melakukan upaya-upaya sebelumnya sehingga tidak terjadi kemacetan yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini bahkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung biasanya 3 jam, kemarin ada yang melapor ada 23 jam, Mas. Persis, banyak yang balik karena kemudian terkendala di Cikarang itu, ya karena tidak bergerak sama sekali. Akan seperti apa nanti pengumpulan dari gugatan di masyarakat ini, pengorganisasiannya untuk nanti diarahkan ke mereka-mereka yang ya, menurut Anda bertanggung jawab? Kalau di sini kan ada mekanisme misalnya gugatan class action yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 yang bisa dilakukan kalau kita mengalami kerugian akibat produk barang atau jasa yang kita gunakan dan kemudian mengalami kerugian. Ya, dalam transaksi jalan tol yang kita keluarkan, rupiah yang kita keluarkan yang berlapis-lapis karena transaksi tarif tol tadi, kemudian untuk beli makanan minuman selama tol dan untuk membayar bahan bakar, itu terakumulasi dalam kerugian material yang bisa kita kumpulkan dari konsumen yang menjadi korban plus kerugian-kerugian imaterial yang kita tidak bisa nilai kerugiannya. Kalau Bu Ellen, apakah ini harus sampai ke gugatan atau memang dikarenakan ini merupakan kegagalan dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya membludaknya jumlah kendaraan? Ya, kalau saya melihat yang kedua, jadi ada kurang antisipasi dari pemerintah yang harusnya bisa mempelajari dengan baik data-data statistik yang ada dan juga operator jalan tol yang tahu persis berapa kendaraan yang masuk, berapa kendaraan yang antri, harusnya itu segera dilaporkan. Kalau saya lihat memang bukan apa ya, kalau polisi kan sudah ada tuh operasi lilinnya. Kalau di Kementerian Perhubungan ada operasi apa gitu ya? Karena kalau kita lihat di arus mudik Lebaran itu kan semua jalan. Mereka pun semua jalan gitu untuk antisipasi sampai tahu H-min berapa, H plus berapa. Tapi untuk liburan yang cukup panjang ini, di mana kendaraan pribadi sudah banyak, di mana jalan tol dibangun, infrastruktur dibangun itu ada resiko. Resikonya adalah orang menggunakan dan kendaraan pribadi dan kendaraan berat juga merasa bahwa ini ada jalan yang cukup baik, cukup lancar, bisa digunakan. Ini kayaknya yang kerjanya polisi saja, Bu, Kemenhubnya sementara telat mengeluarkan surat edar ini, Bu. Ya, saya kalau lihat dari operasi lilinnya itu ya, sudah ada antisipasi, ada sebelumnya. Karena polisi itu ada di hilir. Sebelumnya itu ada perencanaan-perencanaan yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun operator jalan tol. Dan menurut Anda itu tidak dilakukan? Hasilnya kan seperti itu. Hasilnya kenapa harus terjadi seperti itu? Dan gate atau pintu tol itu menjadi penyebab utama. Dan kalau saya lihat, JOR itu sudah macet dari seminggu sebelumnya loh. Sudah banyak sekali. Jadi memang truk angkutan barang itu kan mereka targetnya bisa mengirimkan barangnya selesai di akhir tahun, tidak tanggal 30, 31, saya rasa sudah tidak ada terlambat. Baik. Gitu. Baik, kami juga ingin menginformasikan kepada pemirsa bahwa kami telah berusaha untuk menghubungi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan maupun jajarannya agar bisa bergabung dan juga menjawab beberapa tudingan-tudingan tadi, namun yang bersangkutan dan juga jajarannya tidak bisa begitu memenuhi undangan kami sore hari ini. Nah, nanti saya akan nanti informasinya Anda juga akan melakukan konferensi pers dengan Dirjen Perhubungan Darat nanti sekitar pukul 7 ya. 19.30-an. 19.30. Oke, saya yang ingin tanyakan sekarang adalah bagaimana mengantisipasi agar arus balik dari perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini untuk kembali ke Jakarta tidak terjadi kemacetan parah seperti beberapa hari ini, Pak. Ya, antisipasinya Polri itu yang tadi seperti Mbak Ellen sampaikan itu adalah antisipasi di
sektor hilir. Oke. Jadi polisi itu berada di sektor hilir, jadi yang sudah ada kejadian, kan kita ada di situ, ambil langkah-langkah. Oleh karenanya tadi saya sudah memastikan, memantapkan koordinasi baik itu Merak maupun juga di Cikopo untuk yang arus dari timur. Tadi di rest area kilometer 62 Cikampek. Tapi antisipasi saya adalah antisipasi hilir. Seandainya nanti terjadi luapan, seperti itu ya, terjadi luapan, ya apa yang harus saya ambil langkah? Contohnya, kita sudah prediksi bahwa nanti akan macet di 62 di rest area. Kenapa? Karena rest areanya tuh selebar-lebarnya rest area tidak akan mampu menampung. Dan itu juga pertemuan dari beberapa Cipularang, dari Cikampek, gitu ya? dari Cipali. Pasti begitu ketemu pertama kan kilometer 62 itu, rest area. Orang pengen makan, pengen ke kamar kecil dan sebagainya pasti di situ. Oleh karena saya sudah mengantisipasi hilir ya. Di situ pos yang ada di situ tadi kami warning, betul-betul siapkan sarana prasarana. Kalau sudah penuh, tutup, diteruskan. Tapi kalau diteruskan nanti orang itu sudah pengen nggak bisa ditinggalkan, pasti akan taruh mobilnya, kunci, dia lari. Walaupun polisi melarang dan sebagainya, tetap dia Selain menutup rest area kilometer 62 di Cikampek, Pak, apa langkah konkret yang lain? Oleh karenanya, karena masyarakat pasti juga trauma begitu. Akhirnya kan akan mengganggu nih. Yang 4 lajur akan menjadi 3 lajur atau mungkin 2 lajur gitu. Akhirnya saya akan mengambil sisi sebelah, ya, sisi namanya kontraflow. Nah, kalau kontraflow kan harus pakai alat, yaitu traffic cone dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan kurang lebih 1.500 traffic cone yang ada di sana untuk nanti kontraflow supaya bisa membuka arus yang sebelah kanan. Oke, saya ingin terakhir dari Pak Condro, seberapa signifikankahnya dilarangnya kendaraan-kendaraan berat untuk melintas di jalan tol sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan ini akan berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya volume kendaraan? Ya, di sini saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan yang sudah mengeluarkan larangan untuk operasi angkutan berat, angkutan barang. Itu sangat berpengaruh. Karena dari sisi besaran maupun manuver tadi yang disampaikan itu kecepatan sangat mengganggu. Oleh karenanya kalau kondisi normal baru selesai tanggal 3 nanti. Jadi itu sangat membantu. Singkat saja, Mas Tulus, optimistiskah langkah-langkah dari Kementerian Perhubungan, dari Polri untuk tidak terulanginya lagi kemacetan seperti kemarin? Ya, justru saya prediksikan kemacetan parah mungkin di akhir setelah tanggal 3 atau menjelang tanggal 4 itu ya, karena itu berakhirnya liburan sekolah. Ya, itu justru harus diantisipasi dengan lebih mantap lagi dan kemudian tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Singkat saja Bu Ellen. Ya, saya harapkan di sini masyarakat juga antisipasi. Jadi tidak hanya pemerintah atau polisi, tapi masyarakat juga merencanakan dengan baik istilah bahan bakar yang sepenuhnya, jadi tidak terlalu tergantung pada SPBU di rest area. Dan kalau bisa menggunakan angkutan umum ya Bu? Dan makanan juga di mobilnya. Kemudian yaitu kereta api bisa digunakan untuk jalan-jalan alternatif di luar tol. Sudah penuh Bu. Baik. Sudah penuh juga. Dan juga memanfaatkan ini ya fasilitas teknologi. Teknologi iya, siap. Jadi masyarakat juga siap. Terima kasih. Biar bagaimanapun tadi pengalaman beliau masih bisa cari-cari jalan tikus begitu ya. Baik, terima kasih Bu Ellen, Pak Condro, terima kasih, Mas Tulus, terima kasih. Demikianlah perbincangan ini. Yang kita bisa harapkan adalah semoga tidak terulang lagi di nanti arus balik untuk kembali ke Jakarta pasca perayaan Tahun Baru. Terima kasih, dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi